jadi pembicara gitu. Jadi mungkin kalian bisa kenal aku dari CV ini. Nama aku Adia Siva Zahra. Kalian bisa panggil aku Adia atau bebas lah, asal jangan Siva, aku nggak suka dipanggil Siva. Ini biar lebih dekat panggil aku atau saya ya? Kalian lebih suka gimana? Aku, nggak apa-apa nih. Oke. Ini kontak aku, kalau misalkan kalian perlu aku asik. Aku belum bisa disebut sebagai jurnalis sih. Dulunya ya, ini dulu aku ganti. Tapi sekarang aku udah jadi seorang jurnalis di salah satu perusahaan atau agensi. Nah, ini CV aku merupakan lulusan dari SMK Erlangga jurusan DKV. Kenapa aku tulis di sini lulusan SMK walaupun aku sudah kuliah, karena aku belum sarjana. Yang artinya aku belum bisa mencantumkan ya. Jadi ijazah terakhirku masih SMK. Jadi aku jurusan DKV. Fokusku bukan ke video, bukan juga ke foto, tapi ke dimana hal yang aku suka. Saat itu aku suka banget public speaking. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Instagram atau di YouTube itu ada muka aku. udah di share belum? Udah pernah lihat belum? Apalagi teman-teman talent nih. Pernah. Oke. Nah, ini untuk experience-nya. Selamat duduk. Iya, nggak apa-apa. Untuk experience-nya, aku pernah menjabat sebagai duta potensi pemuda Indonesia sampai sekarang ya. Ini periodenya setahun, dari awal Januari kemarin waktu aku masih sekolah sampai akhir Desember nanti. Terus aku juga pernah jadi pembawa acara atau Master of Ceremony di beberapa kegiatan, event, khususnya di dalam sekolah itu sering banget yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. News anchor juga di YouTube-nya SMKTI, yang sekarang juga aku jadi news anchor tapi bukan di YouTube-nya SMKTI lagi, di agensi tempat aku bekerja. Aku juga pernah jadi reporter, yang bakal aku ajarin hari ini tentang reporter. Nah, terus aku juga pernah jadi talent. Terus waktu aku PKL, mungkin ada teman-teman di sini kelas berapa semuanya? 10 sama? Sebenarnya kamu juga dong, ini malu-malu. Aku dulu waktu PKL di kelas 12 semester pertama itu di RRI, di bagian koordinator penyiarannya. Ini atas keinginan aku pribadi ya. Terus aku juga pernah jadi OSIS di sini, ketua humas, dan di tahun 2023 aku juga mengikuti duta inisiatif yang dimana ini bergerak di bidang penghijauan lingkungan. Ya seperti itu. Terus sertifikat yang aku punya ini, sertifikat PKL, lomba reporter, news anchor, sertifikat BNSP, content creator dan digital marketing, terus sertifikat duta. Ya skill yang aku punya yang udah aku jelasin tadi juga, dan ini udah cukup. Oke, terus apa lagi yang mau kalian tahu tentang aku? Tentang aku dulu mungkin? Atau langsung masuk ke materi nih? Aku sama kalian gapnya nggak tahu ya berapa, tapi aku kelahiran 2006, 31 Agustus 2006. Sekarang aku baru menginjak usia 19 tahun. Apa lagi nih? Apa lagi? Ada yang mau kalian tanya nggak tentang diri aku dulu mungkin sebelum masuk ke sini? Aku kuliah di Universitas Munawarman, ngambil Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Aku ngambil Hukum. Apa lagi? Ngambil prodi hukum, Kak. Kenapa ngambil prodi hukum? Karena untuk basic untuk basic di public speaking itu aku kan suka banget ya. Terus waktu aku mau ngambil di ilmu komunikasi itu kurang disupport. Kalau kata mami sih, ngapain belajar komunikasi, kamu udah bisa ngomong. Nah jadi aku pengen ngambil jurusan yang tetap aku bakal banyak ngomongnya, bakal banyak ke depan, bakal ya banyak komunikasi lah. Yang aku pikir saat itu mungkin di hukum itu cocok, karena di hukum itu bakal banyak ngomong, ngeluarin argumen, apalagi debat. Nah seperti itu. Jadi aku memilih hukum. Masuk. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyain? Gak ada. Kenapa? Perjalanan kok bisa jadi duta itu. Oke. Aku dari awal masuk sekolah dulu berarti ya. Aku masuk SMK Erlangga itu
atas saran dari mami waktu itu, jurusannya juga atas saran dari mami karena aku orangnya manut aja sama orang tua, jadi ya udah aku mengikuti alur meskipun sejujurnya aku tuh gak suka-suka banget sama DKV pada awalnya, tapi setelah aku masuk ke SMK Erlangga aku cukup senang gitu ya, karena di waktu aku masuk, khususnya waktu diajarin sama Pak Torik, Pak Hanif, dan guru-guru yang lain itu nggak dituntut untuk kayak kamu harus bisa gambar, kamu harus bisa desain, itu enggak. Karena basicku di public speaking, akhirnya aku diarahin ke yang tetap ada DKV-nya, tapi ke hal yang lebih aku suka, kayak di depan kamera, di depan layar, kayak gitu. Terus dari situ juga aku bisa mulai diajak buat jadi presenter, news anchor, dan reporter. Nah karena aku juga suka tampil di depan seperti itu, aku juga nggak mau dong cuma kebanyakan yeping, kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot tapi nggak ada aksinya gitu. Jadi aku ikut ajang duta biar kayak hal yang aku omongin itu ada bobotnya, ada dagingnya gitu. Jadi aku ikut ajang duta seperti itu. Terus lomba-lomba itu juga saat itu sih nggak ada motivasi lain ya buat aku ikut. Aku izin minum ya. Tar. Buat aku ikut lomba-lomba itu salah satunya kemarin aku pengen kuliah. Nah, salah satu jalur buat masuk kuliah itu kan ada SNBP, basis prestasi, SNBT, tes, dan mandiri juga tes. Nah, saat itu kan kita harus melewati SNBP dulu kan. SNBP itu juga seleksi yang lebih mudah lah. Cuman memang harus punya prestasi. Nah, makanya itu aku nyari banyak lomba. Seperti itu teman-teman. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Gimana sih jadi mentor yang baik? Kan dari awal masuk kayaknya kak kan nggak kayak gitu ya kak, sampai jadi yang kayak sekarang. Gimana sih kak? Apalagi kan saya ini kan juga baru terjun nih di mentor. Gimana sih kira-kira tips dan trik membuat kalimat yang baik? Oke. Kalau aku waktu pertama kali aku jadi reporter itu aku terima jadi, sumpah. Pertanyaan itu aku dibuatin sama Pak Hanif sama Pak Torik karena aku tuh bener kayak IPA ini harus nanya apa, saya takut salah, saya takut kayak gini kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa guys, itu normal banget, namanya juga baru terjun gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu pasti bisa lah, cuman emang jangan keseringan nggak bisa gitu. Nanti pasti seiring berjalannya waktu nih, misalkan kalian udah sering jadi reporter ke lapangan, kalian tuh udah sering turun, pasti bakal banyak pertanyaan baru di kepala kalian. Kayak misalkan kalian nanya hal basic dulu ke narasumber, dijawab, nanti dari jawaban narasumber itu biasanya akan ada pertanyaan baru lagi tuh di kepala kalian. Kayak misalkan kalian nanya, kenapa sih ada kegiatan ini? Terus dijawab sama narasumbernya, kenapa ada kegiatan ini? Dijelasin, terus nanti ada pertanyaan lagi muncul. Terus kenapa diadakannya di sini? Kenapa nggak di tempat lain? Terus kenapa targetnya hanya anak SMK? Kenapa nggak lebih luas? Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Dan itu learning by doing guys. Itu bakal berjalan. Itu bakal muncul seiring berjalannya waktu. Tenang aja, kalian nggak dituntut harus langsung bisa kelas 1, kelas 2, nggak. Bahkan aku waktu di kelas 12 sendiri itu kadang masih suka gugup, apalagi waktu itu aku pernah PKL kan 6 bulan, terus waktu balik ke sekolah itu sempat turun lagi ke lapangan, udah aku kayak grogi gitu lah gitu. Ini nggak apa-apa, normal banget. Sebelum aku lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. aku nggak tahu mau kasih judul apa, jadi aku kasih judul menjadi reporter yang image by Adia Sifazara. Oke. Definisi singkat reporter itu adalah jembatan informasi antara fakta dan publik. Jadi kalau setahu aku ya, waktu aku masih sekolah di sini, basicnya kabar Erlangga itu lebih ke fun ya, lebih ke hal-hal yang menyenangkan yang ada di sekolah. Tapi ya banyak hal yang serius, sedih, dan menyenangkan, pokoknya hal-hal yang terjadi yang ada di sekolah. Nah, kalau kita ambil basic yang ada di SMK TI yang ada di Kabar Erlangga,
kenapa berhubungan sama fakta dan publik. Nah, kita mungkin boleh ya ngambil sisi lucunya gitu. Kayak misalkan waktu itu aku ingat aku pernah ngambil berita tentang sekolah tiba-tiba dipulangin gitu anak-anaknya. Karena apa? Karena mati lampu serentak gitu. Atau ada anak kelas 10 atau kelas 11 waktu itu yang kebanyakan main gitu ya, bandel, terus dia nabrak motor di parkiran, akhirnya beberapa motor tuh jatuh. Nah kayak gitu. Nah itu boleh banget diambil, nggak harus hal-hal yang serius, yang penting itu ada fakta, ada faktanya. Kalau di dunia hukum itu ada namanya dua bukti dua saksi. Nah seperti itu, jadi harus ada buktinya. Motornya beneran jatuh nih, beneran lecet nih, kelihatan buktinya kan. Terus ada dua saksi. Nah waktu itu saksinya Bude kantin. Jadi kita wawancara ibu kantin waktu itu sama ibu-ibu yang di seberang yang jual es. Nah seperti itu. Jadi kita nggak cuman mewawancarai orang terkait yang nabrak motor sampai motornya ditabrak, tapi juga saksinya. Terus di sini ada teman-teman videografer juga nggak sih? Atau talent semua? Ada videografer. Nah videografer ini bisa juga ngambil kejadian terkait, misalkan yang tadi aku jelasin kayak nabrak motor, itu jangan cuman reporternya doang yang di shoot, tapi motornya yang jatuh itu juga di shoot, yang lecet itu dikasih lihat. Nah kayak gitu. Terus skill dasarnya itu adalah observasi, riset, bertanya, menulis, dan menyampaikan. Observasi ini misalkan kalian bakal turun nih ke lapangan, misalkan kalian bakal, biasanya di bawah itu kan ada agenda ya. Setahu aku sih sejauh ini yang kalian setahu aku kalian sejauh ini sering itu ya ngambil jadi reporter di bawah, misalkan di bawah itu ada agenda gitu kan. Nah biasanya kan kalian dikasih tahu tuh itu agenda apa. Jangan sampai, kalau bisa nih jangan sampai sebagai seorang reporter atau jurnalis kalian itu turun ke lapangan dengan tangan dan otak yang kosong tanpa tahu yang bakal kalian liput tuh apa. Jadi kalian tuh harus tahu nih besok itu agendanya apa ya, itu tuh tentang apa, terus tuh yang bakal aku wawancara itu siapa, dan pertanyaannya tuh apa gitu. Dan pertanyaan ini gak cuman pertanyaan yang kayak ini agenda apa, terus masnya namanya siapa, terus tujuannya apa, gak cuman itu. Karena kalau itu tuh di era yang sekarang dimana sumber informasi itu dapat dari banyak arah, dari segala sisi, hal-hal kayak gitu tuh basic banget, penontonnya tuh nanti jadinya sedikit. Jadi kalau bisa kita cari pertanyaan yang tetap masukin yang basic tadi, yang sekiranya mungkin masih ada orang yang belum tahu, sama pertanyaan-pertanyaan yang relevan sama generasi kita, yang kayak seru gitu kedengarannya. Terus ya dengan cara kita tahu hal apa yang seru dari kegiatan itu juga dengan kita observasi dan riset. Terus kita bertanya ke narasumber dan hasilnya itu nanti kita bisa tulis jadi judul videonya nanti atau caption videonya nanti seperti itu, dan kita sampaikan ke publik. Dan peran reporter itu ada menyampaikan informasi yang akurat dan jelas. Jadi jangan sampai kita sendiri tuh waktu wawancara ke lapangan linglung gitu loh guys, yang kayak nama masnya siapa ya, gitu. Jangan gitu, kan kita punya guru bisa kita tanya ya, ibu nama yang mau kita wawancara nanti siapa ya, kayak gitu. Dia bisa ditanyain dulu. Terus menjadi saksi mata peristiwa. Ini nggak harus jadi saksi mata yang gimana ya guys, cuman karena kita ini jembatan antara informasi dan publik, jadi kita harus punya fakta dan saksi gitu. Atau salah satunya is okay lah, karena ini kan masih di lingkup sekolah ya. Seperti itu. Terus menghadirkan suara masyarakat. Bisa juga pas kalian reporter turun ke lapangan, kalian tanya, itu kalian juga jangan cuma menanyakan hal-hal yang mungkin disuruh Pak Hanif atau Pak Torik, jangan. Tapi juga yang ada di kepala kalian. Misalkan kalian sebagai generasi sekarang gitu. Misalkan ada agenda pembagian pil tambah darah. Terus ada juga tes kesehatan gitu. Kalian mungkin bisa tanya hal-hal basic, kenapa sih agenda ini ada setiap tahun. Nah tapi juga yang ada di kepala kalian, kalau misalkan nih banyak perempuan khususnya yang dikasih minum, yang dikasih pil tablet tambah darah tapi nggak sering diminum karena rasanya tuh pahit, apakah itu udah ada
udah ada tanggapan tuh dari dinas kesehatan, karena kan di zaman sekarang ini kebanyakan perempuan itu nggak mau minum bukan karena mereka nggak mampu beli, bahkan sekarang udah banyak edarannya yang gratis, dan kalaupun beli itu harganya murah banget. Permasalahan yang sekarang kan rasanya kayak kurang enak gitu, kayak rasanya tuh kadang ada yang bilang rasa besi pak, rasa darah gitu kan. Kalau aku sendiri sih merasa seperti itu ya. Nah itu bisa kalian tanyakan. Pokoknya hal-hal yang ada di kepala kalian, yang bahkan bikin kalian sendiri resah kayak gitu guys. Terus juga menjaga etika dan kepercayaan publik. Menjaga etika ini nggak cuman ke orang yang lebih tua, tapi juga ke teman sepantaran kita. Seperti itu. Terus lagi keterampilan utama reporter. Komunikasi yang efektif itu jelas ya. Terus harus lugas dan percaya diri. Jangan kalau kita komunikasi di depan yang kayak agak malu-malu gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau masih awal-awal tuh nggak apa-apa banget. Cuman kedepannya ya kalau kita udah salah, kalau misalkan kita udah sadar ini tuh salah, ini tuh kurang. Nah berarti kedepannya harus di-improve gitu. Dan juga perbanyak ngobrol sendiri atau ngobrol di depan cermin kayak gitu. Kayak kita nanya hal apa tuh, bahkan tentang diri kita sendiri gitu. Sok-sok mungkin kita lagi diwawancara sama orang, kita jawab kayak gitu. Aku dulu selalu belajar public speaking itu seperti itu guys, biar aku bisa ngejawab orang tuh dengan lugas, tegas gitu loh, bukan yang kayak malu-malu gitu. Karena juga kalau kitanya sendiri malu-malu, narasumbernya itu bisa sulit dekat sama kita. Sedangkan seorang reporter atau jurnalis itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau dia bisa meyakinkan seorang narasumber. Jadi narasumber itu enak ngobrolnya, ngalir gitu. Jadi kalau misalkan narasumber nih, kak aku ketemu narasumber yang susah banget diwawancara. Nah itu bisa jadi bukan hanya susah di narasumbernya, tapi di kita sendiri. Kita tuh kurang meyakinkan narasumber kalau kita tuh mampu gitu loh jadi seorang reporter dan jurnalis. Ini observasi tajam kayak yang aku bilang tadi, detail kecil yang penting kayak tadi. Jadi jangan cuma ngambil perspektif umum, kenapa kita harus minum pil KB, kenapa ada agenda ini setiap tahun, kenapa ada cek kesehatan setiap tahun di SMK Erlangga, tapi juga detail-detail kecilnya. Terus misalkan ya contoh, kayak wawancarai perawatnya atau bidannya atau tim kesehatan yang turun ke sekolah buat ngecek kesehatan, kalian bisa tanya tuh kayak, terus setelah cek kesehatan ini, kalau misalkan ada anak yang ternyata positif sakit apa atau apa gitu, atau misalkan dia ternyata stunting dan lain-lain, itu penanganannya gimana? Apakah hanya ya udah dikasih tahu, oh ini hasil kesehatannya kamu stunting gini, oh kamu rabun gini, atau ada penanganan langsung dari tim medis itu atau dari sekolah yang menyampaikan ke orang tua? Karena kan kita sebagai remaja nih kadang nggak mau memberatkan orang tua ya. Kadang kita ternyata rabun waktu tes kesehatan di sekolah, tapi kita nggak berani ngomong ke orang tua. Nah sebenarnya kan alasan utamanya sekolah ngadain tes kesehatan itu juga biar ada antisipasi, misalkan kita punya penyakit atau punya kelainan itu bisa diperbaiki lebih awal. Cuman kalau kitanya sendiri takut gimana dong? Itu bisa ditanyakan misalkan pas wawancara. Pokoknya hal-hal detail yang kecil seperti itu yang kadang kita tuh ngerasa penting nggak penting, tapi sebenarnya penting buat teman-teman kita yang ngalamin. Terus riset singkat, pahami topik sebelum liputan. Kayak aku bilang tadi kan, jangan sampai kita turun ke lapangan itu dengan tangan dan isi otak yang kosong. Kalau bisa kita tahu apa yang mau kita liput, pertanyaannya, siapa yang mau kita wawancarai, dan topik ini tuh tentang apa sih, agenda ini tuh gitu. Writing skill, naskah berita singkat yang berisi 5W1H. Ada yang tahu nggak 5W1H itu apa? Apa? Why, who, when, where, how. Oke, pintar. Teman-teman yang lain udah tahu? Adik Simba. Iya, bener banget. Itu bahasa Indonesianya ya, kalau disingkat Adik Simba. Itu kalau bisa setiap kita wawancara, turun ke lapangan, itu ada. Cuman biasanya kan kalau video wawancaranya itu mau di-upload ke Reels, durasinya kan biasanya lebih singkat ya. Kalau kita mencakup semua 5W1H itu kan kadang kayak ini jadinya pertanyaan yang basic doang, 5W1H, nggak ada pertanyaan yang lebih rinci tentang isi kepala kita atau tentang hal-hal yang unik. Itu nggak apa-apa, yang penting kalian tahu dulu 5W1H itu kalian bisa
minta tolong ke editor aja, misalkan editin ini loh agendanya di jalan sini, alasan ini. Nah tapi isi kalian wawancara sama narasumber itu bukan tentang 5W1H itu, tapi tentang yang ada di kepala kalian gitu. Jadi 5W1H itu ya nggak wajib ada di video, bisa di caption seperti itu, biar nggak memenuhi durasi. Dan bahkan kan kadang kalau misalkan nih kita nonton video di Reels atau di TikTok, agenda mungkin kita udah tahu, kayak mungkin akhir-akhir ini ya demo, misalkan ada orang bikin konten tentang demo, terus diawalin hooknya itu tentang 17 plus 8 tuntutan. Kita kan udah tahu ya, kita udah tahu gitu, jadi kayak males dong lanjutin. Nah kayak gitu juga publik yang lain, kalau bisa kita ngambil sudut pandang yang berbeda, jangan yang 5W1H-nya itu. Tetapi tetap perlu, cuman entah di caption atau di edit lebih unik di dalam video itu guys, seperti itu. Terus tahapan reporter, praliputan, ini sebenarnya muter-muter di sana aja sih guys, kayak riset, siapkan pertanyaan dan kenalin narasumber. Terus saat liputan itu ada observasi, wawancara, dicatat fakta pentingnya. Terus pasca liputan itu ada penyusunan naskah, verifikasi, dan latihan driver. Delivery maksud aku, sorry. Verifikasi ini, verifikasi fakta dan apakah ini mengandung hak cipta, melanggar hak cipta, seperti itu. Biasanya ini dibantu sama guru-guru kayak Pak Torik dan Pak Hanif. Tips wawancara yang pertama itu menyiapkan 3-5 pertanyaan inti. Biasanya kalau buat di Reels itu maksimal 3 biar nggak kepanjangan. Terus yang kedua, dengarkan narasumber. Pokoknya pembicaraan itu jangan dipotong. Kalau misalkan narasumbernya ini kadang ada yang ngomongnya tuh lama banget gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, kalian biasanya sambil pegang HP nggak sih kalian masih? Nah itu nggak apa-apa, kalian ketik, tapi ya ketiknya singkat-singkat aja. Jangan narasumber lagi diwawancara lagi ngejawab kalian ketika lama banget gitu. Yang penting nggak kelupaan aja gitu. Apa pertanyaan yang mau kalian tanyain setelah pertanyaan ini. Makanya tadi kan ada observasi riset pertanyaan dan observasi, biar kalau bisa pertanyaan yang bakal muncul waktu wawancara banget ini tuh diminimalisir lah. Jadi kayak kalian udah tertata setelah pertanyaan ini. Terus yang ketiga itu jaga bahasa tubuh, eye contact, dan sikap yang sopan. Yang keempat, rekam atau catat poin penting. Ini pasti udah kecatat sih. Apa lagi ya? Public speaking and delivery, jaga intonasi. Pokoknya kalau ngobrol itu jangan datar, sesuaiin sama agendanya dan lawan bicaranya. Misalkan kalian meliput agenda penting kayak yang tadi, berarti yang kalian wawancarai kan ya guru atau kepala sekolah sama dinas kesehatan terkait. Nah itu berarti lebih sopan lagi. Tapi kalau sama teman-teman sepantaran kita, yang nggak apa-apa, diasik-asikin aja pakai bahasa-bahasa slang yang gaul gitu, nggak apa-apa. Yang penting tetap sopan, nggak ada unsur sara, kotor, kasar, itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa, tetap pakai bahasa slang kayak gitu, nggak apa-apa banget guys. Terus gestur itu seperlunya, jangan yang sampai menyusahkan videografer. Jangan sampai menyusahkan videografer. Dan latihan. Saatnya pergantian pelajaran. It's time for a change of lessons. Terus ini kayak yang ulang tadi, latihan di depan kaca atau kamera. Ini udah habis sih kayaknya. Ya udah habis guys. Kalian jangan salfok gitu dong. Malu aku. Yang tadi itu apa kak? Apa? Setelah tadi. Dibilang jangan salfok. Oke, tadi kita sampai. Nah, udah sih. Ini sebenarnya tuh tentang reporter itu muter di situ-situ aja, guys. Tentang riset, menulis, dan memahami narasumber. Saatnya jam pelajaran kelima dimulai. It's time to begin the fifth lessons.
Oke, kalau dari materi yang tadi, kira-kira ada yang kalian mau tanyain nggak lebih dalam gitu, misalkan lebih rinci. Kalau yang tadi aku jelasin kan kayaknya mungkin ada yang terlalu umum gitu kak, kayak basic banget sih yang disampaikan sama kakaknya, kayaknya semua orang juga udah tahu deh. Gak tau ada yang mau kalian tanyain lagi, nggak apa-apa guys. Kak, tipe-tipe pembawaan anchor yang mana aja ya kak? Yang ada yang formal, ada yang non formal, itu dipakainya waktu kondisi-kondisi apa aja ya kak? Oke, pertanyaan bagus Pak Torik. Ini oh iya ya, ya udah deh nanti diedit bisa nggak, tapi ini live ya. Oke, ini berlaku nggak cuman buat news anchor, ini juga berlaku buat buat reporter, presenter, MC juga gitu. Gimana cara kita ngebedain antara kegiatan yang formal sama yang informal? Kalau yang formal itu bahasanya agak sedikit lebih baku ya teman-teman, bahasanya lebih baku, terus pembawaannya tuh lebih tegas lagi. Nah kalau kayak aku gini kan informal ya, makanya aku dia tadi yang bawa ini ya santai aja, have fun aja, pakai suaraku yang sebenarnya gitu. Tapi kalau yang formal itu beda lagi, misalkan kayak mana ya? Kalian yang pernah jadi MC formal nggak? Ada masih ada teksnya nggak? Aku udah nggak ada sih kayaknya. Bentar ya, lihat dulu ya. Wait, kalau kalian ada boleh kirim ke grup guys, soalnya aku udah nggak nyimpen nih. Oh ini yang kalian ada, kalau ada yang formal boleh kirim ya. Ini aku contohin yang informal dulu. Wait. Nah ini. Ini waktu itu aku ngisi di acara job fair di Robinson waktu tahun 2023. Jadi MC waktu itu ada talk show gitu dari SMKTI. Gimana ya? Ini dicontohin. Oke. Kalau yang informal ini sebenarnya sama sih kayak yang di awal tadi aku buka. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Airlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani Eskom MTI. Yang kami hormati narasumber dari CV Rimbun Komputindo, Bapak Rian Hidayat Eskom. Nah itu informal masuknya. Itu pembukaan ya. Jadi masih ada sedikit formalnya, tapi lebih ceria. Itu yang di awal. Kenapa? Oke, ntar. Ini masih kalau di awal-awal biasanya kalau kegiatan informal gini dia tetap masih ada formalnya, karena kan kita kayak yang tadi pembukaan itu kita ngasih salam hormat ya ke Bapak Kepala Sekolah, dia narasumbernya. Nah biasanya mulai asik tuh di sini nih yang mulai berbeda kayak nih, bersama saya Adia yang akan membawakan acara dari awal hingga akhir nanti. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Pokoknya tuh udah mulai seru gitu lah guys. Bisa nggak sih kalian bedain? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak bedain? Kasih contoh gitu kalau bisa temenin aku ke depan. Pokoknya yang di awal ini dia lebih
lebih agak dibulatin suaranya, tapi kalau udah agak ke bawah itu have fun aja. Kayak gitu. Kalau misalnya suaranya dibulatin itu maksudnya gimana? Dibulatin itu kayak waktu kalian pernah nonton nggak upacara 17-an di Istana Negara? Aku nggak punya teksnya lagi, kita cari di Google aja deh. Yang itu aja kak dijadikan formal. Yang ini aja jadiin formal. Boleh, kita coba. Berarti yang hormatnya doang ya? Salam hormatnya doang ya? Yang terhormat, Kepala Sekolah SMK Tirlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani Eskom MTI. Yang kami hormati, narasumber dari CV Rimbun Komputindo, Bapak Rian Hidayat Eskom. Bisa nggak bedain? Bisa. Malu banget. Diperhatiin gitu ya? Atau pakai suara dalam? Iya, aku pakai suara dalam. Itu aku nggak bisa lepas gitu. Nah, kalau sekarang ngomong lebih lepas, pakai suara aku yang sebenarnya. Tapi yang tadi tuh dia karena suaraku pada dasarnya itu bukan yang ngebas, jadi untuk bisa membawa acara yang formal ini aku harus membentuk suara lain seperti itu. Jadi gimana caranya? Aku belajar ngebulatin suara, aku ngebasin suara, ngeberatin, dan ada suaraku yang sebenarnya yang kayak gini itu aku tahan kayak gitu. Ada juga orang yang bahkan partnerku, kalau teman-teman mungkin ada yang kenal, anak kelas 11-nya pasti kenal ya, Kak Modi. Nah, Kak Modi itu kan dia basicnya lebih ke acara formal, suaranya dia lebih berat, dan dia malah lebih sulit untuk membawa acara yang informal seperti ini. Jadi aku sama dia itu sebagai partner klop banget. Kalau misalkan ada acara yang formal, dia yang ngisi, informal aku yang ngisi gitu. Oh my god, semangat nih. Kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan atau ada yang mau dicontohin lagi? Kok kurang jelas atau apa? Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau misalnya MC formal, ini formal nggak tadi? Yang mana? Kalau naskahnya, teksnya ini sebenarnya informal. Tapi tadi kan aku ada contohin dua, yang formal sama yang informal. Kayaknya kalian masih kurang ngerti ya, kurang jelas ya. Kita ulang deh, bentar. Aku share naskahnya. Naskah. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Nah ini. Nih, kalau contoh teks MC pelantikan BEM, itu kan biasanya kalau identik sama pelantikan itu biasanya lebih formal ya. Walaupun teksnya sih sebenarnya sama-sama aja ya, kayak dari pembukaan, salam hormat, dan lain-lain. Yang ngebedain itu intonasinya. Aku bacain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembantu Rektor Universitas Mula Warman, Ibu titik-titik. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Bapak titik-titik. Yang terhormat, Ketua Lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Serta segenap hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa teknik Universitas Mula Warman Fakultas. Kok balik-balik? Ulang ya. Dalam rangka pelantikan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Universitas Mula Warman Fakultas Teknik.
Itu yang formal ya guys. Kalau informal teks pengajian banget nih. Apa ya? Aina Jalan Tahun Kota nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar nih? Saya harap semuanya baik ya, sehat dan tentunya semangat. Karena hari ini kita merayakan ulang tahun Kota Samarinda ke-73. Nah, anggap aja seperti itu. Ngerti tidak sih guys? Kayak kalau yang pertama itu kita lebih serius gitu bawainnya. Nah kalau yang terus kebanyakan kalau aku pribadi ya, kalau yang formal itu mungkin karena aku gugup, aku kebanyakan baca teks. Tapi kalau yang informal karena basicku di sana, jadi aku enjoy buat improve bahasanya. Sedangkan kalau di formal itu kebanyakan kita nggak bisa improve banyak gitu, karena kan ini acara yang lebih formal, lebih serius, yang artinya udah ditata gitu loh. Dan biasanya kalau acara formal itu entah narasumbernya atau hadirin yang hadir itu tuh biasanya orang-orang yang mungkin lebih serius dan berdampak seperti itu. Gitu guys. Ada lagi yang mau kalian tanyakan? Please tanya dong, aku mau nih. Kalau teks formal itu suaranya harus berat atau boleh kayak lepas aja gitu? Formal. Maksudnya gimana nih? Misalnya kan yang teks formal tadi yang intonasi kan? Iya, intonasinya itu harus yang diberatin atau suara dalam gitu atau boleh lepas aja kayak suara biasa? Oh ya, formal ini bukan dibagi dua sih ya. Formal ini ada yang benar-benar formal, sama ada yang semi formal. Nah kalau semi formal ini dia tuh acaranya serius gitu, tapi tetap ada bagian mungkin ice breaking dan bercandanya. Itu biasanya seperti acara apa ya? Kayak kalau upacara 17-an di istana misalkan, itu kan serius ya. Kita harus serius dan harus tertata nih bahasanya, yang itu benar-benar formal bahasanya dan tutur katanya, intonasinya tuh harus sesuai. Misalkan kayak yang kamu tanya tadi, kayak gimana ngomongnya? Mungkin harus pakai suara yang bulat gitu ya, atau ditahan gitu ibaratnya. Tapi kalau yang semi formal itu bisa dipakai suara kita yang sebenarnya aja, itu nggak apa-apa. Cuman pembawaannya lebih tegas gitu, lebih tegas, bukan yang kayak halo semuanya, nggak kayak gitu. Nah kalau itu masuknya lebih ke informal, bener-bener nggak ada formalnya sama sekali. Contohnya kayak yang semi formal? Contohnya yang semi formal itu kayak acara seminar mungkin sepertinya ya. Ya kan Pak Hanif ya. Acara seminar itu dia informal tapi masih ada seriusnya. Bahasanya tuh kayak gimana ya contohnya ya? Halo, selamat siang teman-teman semua. Nah itu aku kan masih pakai intonasiku, bahasaku sendiri gitu lah, suaraku sendiri yang asli. Halo, selamat siang teman-teman semua. Nah cuman itu kan lebih tegas, lebih kayak aku serius nih ngomongnya. Tapi beda lagi kayak halo teman-teman semua. Nah itu kan lebih fun pembawaannya kayak gitu. Nah pokoknya bedanya di gini guys, formal tuh gini. Selamat siang hadirin semua. Nah kalau yang informal, selamat siang hadirin semua. Nah kalau yang benar-benar informal, selamat siang hadirin semua. Gitu. Bisa bedain? Bisa. Oke. Nah itu buat yang suara. Apalagi nih yang bertanya? Ya silahkan tanya aja. Semisal nih kan formal, terus teksnya tuh panjang banget. Terus kan ngatur nafas kan susah. Itu semisal nggak ada titik komanya di situ di teksnya itu. Nah itu caranya gimana ya Kak? Kita sebagai, berarti ini lebih ke MC ya pertanyaannya? Iya. Kita sebagai MC, pembawa acara itu bisa kasih koma sendiri. Boleh loh. Jadi, tapi komanya itu cuma kita yang tahu, jedanya itu cuma kita yang tahu guys. Aku masih ada nggak ya teksnya? Pokoknya kita bisa kasih jeda sendiri gitu loh. Kayak misalkan teksnya tuh panjang banget kan, terus ada. Teks Kakak tadi kan, coba boleh nggak? Apa? Kenapa? Teks Kakak tadi. Yang mana tuh? Yang ini? Iya.
Oh, yang Mardilah ini kah? Apa yang mana? Ini masih ada titik komanya? Tadi yang Google. Oh, yang Google tadi. Aduh. Yang mana nih? Tuh, yang di atas. Atas lagi atau yang mana? Tuh yang kan tadi kakak bacanya formal. Iya. Yang paling atas nih. Iya. Nah, yang itu kan Manila, bukan mana ya tadi? Yang mana? Nggak apa nih aku cari ini. Yang mana? Ke bawah lagi? Ada tadi yang formal, terus kan itu kan biasanya susah ngatur nafas. Nah, itu kan kita nggak tahu ya titik jedanya di mana. Hmm. Nah, itu tuh gimana supaya nggak terbata-bata, terus kayak nggak apa ya? Nggak kekat, nggak kayak orang bingung gitu ya. Oh, I see. Ya, betul. Biasanya tuh kita kasih titik koma sendiri guys. Jadi misalkan kayak mana ya, bentar. Kayak gini mungkin ya. Ini kan kayak banyak banget. Yang kami hormati tuh banyak banget ya. Ini dicontohin nih. Gimana ya? Itu kita bisa kasih titik koma sendiri seperti ini nih. Bentar. Ini mau aku bawain formal atau enggak nih? Udah tahu aku paling nggak bisa, paling disuruh lagi. Gak apa-apa. Kita harus bisa guys. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMK Airlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani Eskom MTI. Yang kami hormati narasumber dari Sivirimbun Komputindo, Bapak Aryan Hidayat Eskom. Yang kami hormati narasumber dari PT Barkun Digital Teknologi, Bapak titik-titik. Yang kami hormati tim manajemen dan Dewan Guru SMK Airlangga Samarinda. Ini kan harusnya lanjut lagi yang kami hormati kan? Ya, cuman ini kita bisa kasih titik atau koma lah gitu. Kalau titik kan kelamaan kan biasanya jedanya. Koma gitu. Samarinda. Terus jeda sebentar. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat Keunggulan Sekota Samarinda. Kita tuh boleh kasih titik, lebih ke kasih koma sih. Kalau titik itu nggak boleh ya. Koma dimanapun di tempat-tempat yang sesuai gitu. Kayak gini. Ini kan udah selesai nih guys. Yang pokoknya jangan yang Dewan Guru berkoma SMK itu nggak bisa. Pokoknya di akhir kayak gini Samarinda. Nah yang di bawahnya ini kan walaupun masih konteksnya sama, kita masih mau kasih salam hormat, tapi kan ke orang yang berbeda. Nah itu boleh kok kita kasih jeda daripada kita kayak suaranya kayak orang kewalahan, kayak itu kayak kedengeran banget tuh biasanya, apalagi kalau di mic kayak gitu guys. Itu SMKS itu apa Kak? Swasta. SMKS swasta. Kalau misalkan nanti kalian kuliah terus ngisi data sekolah itu pakai SMKS guys. Kalau SMK negeri kan SMKN. Kalau SMA negeri kan SMAN, SMAN gitu, Semansa gitu, Semakensa. Nah gitu juga SMK Airlangga ada S-nya, swasta. Apalagi ada pertanyaan? Pokoknya kesimpulannya tadi dari pertanyaan kamu itu kita boleh kasih koma di akhir kalimat yang menurut kita ini udah kepanjangan banget nih, aku nggak kuat. Itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan aku sering banget misalkan nggak cuman di teks MC ya guys, bahkan yang namanya misalkan kita lagi bacain sumpah atau janji siswa, itu boleh kita kasih koma di tempat yang sekiranya nafas kita cuma sampai di sana. Itu boleh. Yang penting kalimat yang kita sampaikan itu nggak sus gitu, nggak jadi artian yang berbeda karena salah komanya. Nggak apa-apa, itu bisa. Jangan misalkan ada kalimat bla 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 tidak koma, kan aneh, tidak apa. Nah harus ada kalimatnya dulu bla 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 tidak titik-titik, nah baru koma, selanjutnya baru apa, seperti itu. Boleh pakai koma. Misalkan kamu udah punya teksnya, nanti one day misalkan boleh kirim ke grup, misalkan Kak ini kepanjangan, boleh bantu nggak komanya di mana, itu nggak apa-apa, kirim aja. Nanti kita belajar bareng-bareng. Karena sekarang aku nggak ada contohnya yang panjangan gimana. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Tanya-tanya. Apa ada lagi? Tanya. Yang cowok nih, kayak tadi cewek doang udah yang nanya. Yang cowok. Boleh. Yuk. Iya. Kan tadi saya udah. Jadi yang mana? Oh, talentnya boleh angkat tangan dong, siapa aja sih talent? 1, 2, 3, 4 atau 4. Oh, 5 berarti. 5, wow banyak banget. 5, oh banyak banget. Oh sedih. Kenapa sih kalian harus di angkatan sekarang? Kalian tau nggak di angkatanku talent itu cuma aku. Jadi gak gantian, cuma aku. Ya sudah nggak apa-apa. Ini keren nih berarti, makin meningkat ya. Siapa ya? Ini suruh talentnya dulu deh, nanti baru yang lain lagi. Kalau dari talentnya siapa ya? Siapa aja tadi angkat tangan lagi guys? Siapa ya? Pak Hanif dia pilih siapa? Siva mana? Zahra, Pak. Zahra. Oh, boleh, ayo maju. Berdiri nih nggak? Berdiri dong. Berdiri dong. Di sini aja. Ini kalau dia di sini kelihatan nggak sih atau di sana aja? Sana aja deh. Bisa kayaknya. Ini apa nih? Mau reporter, kamu nanya aku atau mau MC? Boleh pilih deh karena ini pertama. MC. MC, mau teksnya kamu cari sendiri dari punya kamu atau teman-teman yang pilihin? Yang mana ini aja? Kenapa ini? Nih. Boleh, coba. Gak dari salam itu kak. Masa salamnya dikasih lihat? Salam kan basic. Oke, nggak apa-apa deh. Latihan kak? Iya. Ini berarti ya. Ya. Tes nih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK T. Erlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani, Eskom MTI. Yang kami hormati narasumber dari CV Rimbun Komputindo, Bapak Rian Hidayat, Eskom. Yang kami hormati narasumber dari PT Barkun Digital Teknologi, Bapak Gada. Yang kami hormati tim manajemen dan Dewan Guru SMK TI Erlangga Samarinda. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat Keunggulan Sekota Samarinda. Serta yang berbahagia siswa-siswi kelas 11 SMK TI Erlangga Samarinda. Oke, sudah cukup. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Dari pembacaan temannya ada yang kayak ada yang salah atau ada yang kurang? Ini 11 apa 12 kak? 12. Salah. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau direvisi nih temannya? Kayak, harusnya nggak begitu gitu misalkan. Kakak kelas 11 ke Mei. Oke. Aku revisi dulu ya, nanti kamu coba baca lagi. Boleh. Tadi titik komanya itu mungkin karena kamu belum baca ya. Biasanya kalau kita sebagai MC itu kan kita yang buat teks, nanti kita akan tahu tuh titik komanya, jadi kita lebih hafal. Kita bakal berhenti di mana. Tadi kurangnya tuh di titik koma. Sama yang kedua itu kamu bacanya tuh cukup datar. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa sih. Ini boleh formal dan informal. Tapi ini yang di bagian bawah bisa seharusnya lebih ditekan. Entah itu mau acara informal atau formal, itu bisa lebih ditekan nih. Aku contoh ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat Keunggulan Sekota Samarinda. Oh berarti di akhirnya kak baru ditekan. Iya, di akhirnya ditekan. Kayak ditunjuk gitu. Iya, sama yang kayak ini, yang serta yang berbahagia itu sebenarnya boleh formal, Boleh informal. Iya, itu boleh formal, tapi suaranya itu bukan suaranya. Suasananya lebih kamu buat. Terus saat kamu baca naskah atau baca teks
itu kamu harus mengekspresikan seperti yang kamu bacakan. Gitu. Jangan misalkan kamu baca hal yang menyedihkan, tapi kok bacanya menyenangkan, kan orang bingung kan, orang jadi salah kaprah gitu, kayak jadi dia senang di atas kesedihan orang lain. Nah, gitu kan jatuhnya. Sama seperti kayak gini juga, nanti orang tuh jadinya kayak gak merasakan kesenangan yang kamu rasakan atau yang kamu bacakan gitu. Kalau direvisi lebih baik itu seperti ini, kayak serta yang berbahagia siswa-siswi kelas 12 SMK Terlangga Samarinda. Itu nggak apa-apa, nggak harus dibahagia banget kayak aku tadi, mungkin ketinggian kan Erlangga Samarinda ya, tapi di bagian berbahagia itu bisa lebih kamu tekan. Karena kan ini kita sedang momen yang bahagia gitu. Jadi misalkan momen yang bahagia atau acara formal pelantikan yang kayak ini adalah hal baru buat kita bakal memulai hal baru gitu, atau inovasi-inovasi baru, itu lebih ditekan yang kayak bahagia gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan acaranya itu duka seperti itu bisa lebih direndahkan kayak seperti itu. Coba kamu mau ulang Dari mungkin atas. Enggak apa-apa, nggak usah dari atas deh, nanti kepanjangan. Yang dari yang kami hormati Bapak Ibunya aja sampai yang di bawah. Yang Samarinda. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat Keunggulan Sekota Samarinda, serta yang berbahagia siswa-siswi kelas 12 SMK Terlangga Samarinda. Oke, kasih tepuk tangan dong temannya. Udah ada kemajuan nih, titik komanya udah pas dan kamu udah bisa ngeboldin bagian yang harus dibold. Walaupun mungkin ada improve lagi, tapi it's okay. Namanya learning by doing kan? Iya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Zahra, oke. Terima kasih Zahra. Teman-teman yang lain nih, ada yang mau coba nggak? Atau jadi reporter, wawancara aku, atau mau news anchor langsung hari ini kita tes. Walaupun sebenarnya mau Kak, mau. Ayo Bang. Dia reporter tapi. Enggak bisa aku Bisa. Apa? Mau yang apa nih? Bisa. Ayo maju. Sana. Tuh, belajar. Nanti kamu formal. Iya dong, harus itu mah. Nggak usah disuruh. Oh iya. Mau apa nih? Cuin. Mau apa? Nggak tahu, sebagaimana baiknya. Dia ini lebih condong ke apa? Sekarang? Formal banget. Berarti harusnya ini nih, kita ganti ke yang di Google tadi ya. Boleh. Coba. Atau main tadi, bebas sih. Kamu mau nasi yang mana? Nggak mau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pembantu rektor, apa ini Kak? Jeddah. Oh Jeddah. Yang terhormat pembantu rektor Universitas titik-titik Ibu titik-titik. Coba. Yang terhormat Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bapak. Oh, nggak apa-apa. Mau ganti? Mau ganti. Oke. Kamu cari sendiri atau kita pakai cari ini? Cari sebagaimana baiknya. Yaudah deh, pakai yang ini tadi aja nih. Kan udah ada namanya. Biar kamu nggak bingung. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKTI Erlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani Eskom MTI. Yang kami hormati narasumber dari CV Rimbun Koputindo, Bapak Rian Hidayat Eskom. Yang kami hormati narasumber dari PT Barkun Digital Teknologi, Bapak. Yang kami hormati tim manajemen dari Dewan Guru SMKTI Erlangga Samarinda. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat Keunggulan Sekota Samarinda. Serta yang berbahagia siswa-siswi kelas 12 SMKTI Erlangga Samarinda.
Oke. Teman-teman ada revisi nggak? Kebetulan naskahnya sama nih kayak yang dibacain Zahra tadi ya? Oke. Sepertinya ini lebih ke titik koma deh. Nah, kayaknya nih ada nih salah satu contoh yang kamu tanyain tadi. Yang kayak kalau teksnya kepanjangan itu bacanya gimana? Nah, itu kan tadi agak sepertinya kayak walaupun mungkin nafasmu sanggup sampai sama Rinda, tapi yang denger kayaknya kayak bingung nanti kayak ngomong apa nih karena gak ada jedanya. Nah kayak gitu, karena tadi kan udah kebanyakan yang kami hormati, dia di sini gak ada jeda kan, langsung ke sini kan, jadinya jatuhnya panjang banget. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman karena ini yang dihormatinya lebih panjang, gak kayak yang sebelumnya, itu bisa dikasih koma. Misalkan Gabungan. yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat. Nah, Job Fair Panitia Job Fair, Gabungan SMK Pusat Keunggulan. Nah gitu, itu nggak apa-apa gitu. Terus apa lagi nih? Nggak tahu. Ya teman-teman yang ada revisi nih, kan tadi aku udah ajarin tuh gimana baiknya titik koma itu harus gimana, intonasinya harus gimana, terus yang harus ditekan yang mana. Kurang koma aja tadi yang tadi. Oke, benar-benar kurang koma aja. Kalau untuk yang ditekan mungkin itu sudah oke lah, kamu udah bisa tekan, walaupun mungkin bisa lebih ditekan lagi, tapi oke, learning by doing. Gimana? Kamu mau coba yang lain lagi? Atau sudah cukup? Wah, nyoba lagi. Coba apa nih? Informal. Yang? Informal. Yang informal boleh. Suka nih akan begini. Tetap mau yang ini atau ganti? Kita cari deh. Teks MC informal. Apa? Lomba, seminar, pensi? Lomba ajain. Contohnya nggak ya? Wait. Aku juga nih, aku sekalian. Oh my god, sih nggak ada. Sama jangan lupa gesturnya guys. Jangan lupa gesturnya. Jadi jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Gitu. Kalau bisa ya seakan-akan kalian sedang pegang mic lah. Yang mana nih? Kau pilih? Sebagaimana baiknya. Gimana nih sebagaimana baiknya? Contoh diajarin. Yaudah, boleh. Silakan. Ini sampai mana ya bacanya? Sampai mana? Kau mau baca sampai mana nih? Nggak tahu. Iya deh. Sampai mana itu? Ini kepanjangan kayaknya jadi. Iya. Aku spill satu-satu ya. Tuh. Silakan. Oh, sampai saat. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kok saya lihat udah pada semangat aja nih? Mau ngapain sih kita hari ini? Oh iya, betul. Hari ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Jadi, hari ini kita akan ada beberapa lomba seru nih. Semuanya wajib semangat ya biar bisa dapat hadiah. Soalnya kita punya hadiah yang pastinya bikin kalian kaget. Ada apa aja? Aku spill satu-satu ya. Nah, oke, menurutku udah oke sih. Kayak lebih condong ke informal ya. Bagus banget informalnya. Menurutku udah pas. Nah, Kurang gerakan. iya, kurang di gestur aja. Ini mau kita sekalian belajar gestur atau nanti aja, teman-teman? Next aja. Oke, boleh. Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Keren banget. Siapa namanya? Queen. Oke, thank you Queen. Thank you. Semangat lagi baca. Kayaknya sekarang waktunya film kelas 11 ya. Ayo maju dong. Kasih contoh ke adik-adiknya yang imut ini. Mau pilih sendiri atau apa? Dipilihin aja. Oh, tadi kan kita udah ini mau tetap
MC atau yang lain? Reporter. Oke, boleh. Berarti tanya-tanya aku nih. Di luar dari Nggak tahu. apa? MC aja kali ya. Reporter dong. Boleh? Reporter. Gak mau. Gimana? Yaudah deh, boleh. Setelah ini setelah ini kan nanti kamu bacain MC, baru nanti aku minta cowoknya satu MC lagi, kamu nyiapin teks buat reporter, siapin pertanyaan buat aku. Oke? Siapin pertanyaan buat aku. Teman-teman yang lain juga nanti aku tunjuk random, nggak cuman Oke, mau yang mana? Berarti ini harus lebih siap nih, harus ada gesturnya, tunjukin ke adik-adiknya. Yang mana? Yang kedua? Yang ke satu apa yang kedua? Yang pertama aja deh. Oke, boleh. Yang kedua gimana? Yang kedua yang dibacain sama Queen tadi. Boleh. Informal kan ini? Iya, informal. Takut. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesturnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kok saya lihat udah pada semangat aja nih. Mau ngapain sih kita hari ini? Oh iya, hari ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Jadi, hari ini kita akan ada beberapa lomba seru nih. Semuanya wajib semangat ya biar bisa dapat hadiah. Soalnya, kita punya hadiah yang pastinya bikin kalian kaget. Ada apa aja sih? Aku spill satu-satu ya. Oke. Udah oke. Revisinya di mana teman-teman? Teman-teman deh yang revisi. Kan tadi udah aku ajarin kurangnya di mana, harusnya seperti apa. Ayo. Nggak apa-apa, walaupun kakak kelasnya kan kita sama-sama belajar, nggak apa-apa. Apa tadi? Jahat kali ku tengok. Udah, kakak kelasnya udah jago banget nih, udah pas lah gitu. Mungkin karena naskahnya bukan dia yang buat ya, jadi kurang tahu aja titik komanya di mana. Kurangnya menurut aku hanya di gestur, sudah itu aja. Oke, thank you. Berarti sekarang tugas kamu apa? Buat pertanyaan. Setelah ini kamu maju nanti. Oke, sekarang yang cowoknya. Ayo. Yang cowoknya, Bapak pilihin lagi dong. Ryan katanya mau nyoba. Nah. Vale, boleh maju Vale. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Kita habis maju nih. Thank you, ditunggu pertanyaannya. Vale maju. Vale nih. Habib Vale. Kayaknya sekarang kita kasih yang formal ya. Karena kayaknya kakak kelas 12 kalian bakal perlu MC buat perpisahan. Biasanya MC perpisahan itu couple cewek cowok. Dan itu formal. Jadi aku kasih yang formal aja ya. Yang mana ya? Apa? Oh boleh. Atau mau gantian? Yang muda mana nih? Baca. Tapi sesuai dong, masa baca doang mah adekku juga bisa. Formal, gimana? Formal sesuai yang aku ajarin tadi. Coba deh yang ini aja deh. Formal. Iya. Yang terhormat. Sambil siapin pertanyaan ya. Yang terhormat kepada Sekolah SMKTI Erlangga Samarinda, Bapak Muhammad Yani Eskom MTI. Yang kami hormati narasumber dari CV Rimbun, Bapak Rian Hidayat Eskom. Yang kami hormati narasumber dari PT Bargundis Digital Teknologi, Bapak Yang kami hormati tim manajemen dan Dewan Guru SMKTI Erlangga Samarinda. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Job Fair Gabungan SMK Pusat. Keunggulan Kota Samarinda SMKN 1, SMKN langsung ke sini. Serta yang berbahagia siswa-siswi kelas 12 SMKTI Erlangga Samarinda. Oke. Kasih tepuk tangan dulu temannya.
Oke, revisi. Teman-teman nih yang revisi ya. Aku males nih revisi dari tadi. Teman-teman, kurangnya di mana sih temannya siapa? Vale ya? Vale. Kalau Vale tadi kurang ini gitu. Nggak apa, komen aja. Komen. Ya, maaf. Banyak kurangnya itu kan nggak spesifik guys. Kurangnya apa? Kurangnya apa? Brian. Datar banget. Jangan dirosting. Sedih aku. Oke, berarti next pertemuan kayaknya Vale harus maju lagi versi lebih good. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you Vale. Jadi belajar MC nih kita. Padahal tadi sebelumnya aku jelasin reporter. It's okay. It's okay guys. Berarti teman-teman udah paham dong soal reporter. Tadi kan aku suruh buat pertanyaan nih karena bakal ditunjuk random. Siapa yang udah buat? Gak ada, belum semua. Ada sekilas tapi tak tahu. Sebentar aja. Yes. Baca tadi atau kakak yang jelasin tadi dari apa? Kamu wawancara aku tentang apa pun, tentang topik yang kita bahas hari ini atau tentang aku pribadi? Yang ada 5W1 hanya aja deh basic. Oke. Punya dulu, gak bisa lah. Kayaknya aku tertarik sama kamu deh. Mau maju nggak? Siapa namanya? Iya. Ada yang maju Cantika. Siap nggak? Ini udah pernah terjun jadi reporter nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Ayo maju. Mic-nya mana mic-nya? Ini. Ayo sini. Oke, kau wawancara aku nih ceritanya. Nah, ini background aja biar lucu di kamera. Coba tanya. Gimana? Permulaan dulu di awal, masa aku langsung ditanya sih? Karena aku mungkin lagi ngapain? Lagi main HP, mungkin aku lagi ngapain? Topik dadakan. Lagi ngobrol. Halo kak, Halo. boleh tanya nggak nih? Boleh. Kakaknya lagi ngapain? Hari ini Iya, di SMKTI, iya betul. aku lagi ngisi kelas buat anak talent di Tim Media. Pelajarannya apa aja tuh kak? Tentang reporter sih pada awalnya, tapi ternyata teman-teman yang lain pada tertarik ke yang lain, kayak ke news anchor dan ke MC tadi turunnya. Oh gitu. Mengapa sih menurut kakak tuh ya pelajaran ini menarik nggak untuk dipelajarin gitu? Kayak kenapa gitu? Sama anak-anak talentnya, menarik Iya. atau enggak? Kalau menurut aku sih, yang aku ajarin harusnya menarik ya, karena basic mereka sekarang di Tim Media itu sebagai talent yang kedepannya bakal jadi nggak cuman di foto atau di video, tapi juga bakal jadi reporter, news anchor, seperti itu. Dan yang aku ajarin tadi itu hal-hal basic yang nantinya akan mereka pelajari learning by doing lagi. Seiring berjalannya waktu harus mereka pelajari. Seperti itu sih, dan harusnya kalau mereka makin tertarik lagi dengan dunia jurnalis, itu bakal jadi bekal yang cukup oke. Oke. Menurut kakak nih, jadi talent tuh asik nggak? Saatnya pergantian pelajaran. It's time for a change of lessons. Udah? Udah. Oke, apa tadi pertanyaannya? Menurut kakak jadi talent tuh asik banget nggak? Kalau menurut aku pribadi, karena aku sudah di dunia perjurnalis dan talent ini waktu SMK itu kurang lebih 3 tahunan ya. Ya mungkin 2 tahun kurang lah ya kalau di SMK. Ya. Jadi aku suka banget sih, suka banget karena emang basic aku di public speaking, dan makin kesini ternyata aku lebih suka di depan kamera, di depan layar, ngobrol sama banyak orang daripada di belakang layar, seperti itu. Oh gitu. Itu aja sih kak yang saya mau bertanya sama kakak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau ada yang teman-teman lihat, wait, tunggu dulu. Saatnya jam pelajaran ke-6 dimulai. It's time to begin the 6 lessons. Udah? Udah. Oke.
Nah kalau yang dari teman-teman lihat nih, sesi wawancara, dia sebagai reporter dan aku sebagai narasumber, ada yang kurang nggak? Atau dari ini kakak kelas 11-nya? Ada nggak? Oh, apa? Nggak ada. Oke, ini boleh aku revisi? Boleh. Boleh. Kalau dari aku kurang, mungkin karena kamu gugup nih, masa lupa sih? Di awal nggak perkenalan. Masa aku tiba-tiba ditanya? Gini. Saya lebih ke gugup sih. Iya, nah kayak gitu. Nah jadi di awal perkenalan diri kan, seharusnya tadi kayak, halo kak, permisi, aku siapa namanya? Ambara Cantika gitu. Siapa? Cantika. Ya, aku Cantika dari tim media. Ya. Izin wawancara kakak dong terkait acara agenda ini gitu. Seperti itu. Iya, saya gugup banget. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Tadi kalau dari sesi wawancaranya ya, di luar daripada perkenalan di awal, menurutku itu udah oke banget sih. Kamu udah enjoy gitu. Dan kamu nggak lupa sama pertanyaan, dan kamu nggak perlu lihat HP bahkan. Keren Saya banget. spontan. Iya keren banget bahkan. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, thank you Cantika. Iya. Gimana ya? Oh ya, Ayo maju. Belum sedikit kak, masih 3. Gak bisa 2 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa boleh. Aku bisa gadis. Nanti abis itu dicontohin yang bener lagi nih sama kakak kelas 11-nya. Ayo maju. Sini. Sabar. Ini kayak langsung kayak halo kakak, boleh minta waktunya sebentar gitu. Iya dari awal. Ya enggak apa, aku lagi sibuk, aku nggak kenal kamu deh pokoknya. Oke Aku deh. nggak kenal kamu harus perkenalan dan lain sebagainya. Dari misalnya kayak dari awal kayak hai sobat setia, kadang-kadang itu nggak usah kan? Boleh Atau, deh. Nggak usah kok, please. Kenapa? Masa halo sobat setia dulu? Iya nggak apa-apa dong. Dari awal banget, nggak apa-apa kan nih? Nggak apa-apa. Aku nggak kenal kamu, kita strangers. Berarti halo sobat setia gitu. Yes. Biasanya gitu kan, baru kamu datengin narasumbernya gitu. Iya. Ke kamera. Iya. Jangan diliatin ah. Halo sobat setia banget kak. Iya. Ini nanya 3 kali lah dapat piring cantik loh. Bentar. Halo sobat setia, perkenalkan nama saya Gadis Zalivita Safarila. Jadi hari ini kayaknya ada yang seru-seru nih, kayak nggak tahu deh. Langsung aja nih kak. Iya. Oke. Halo kak. Coba ulang ya. Iya. 1, 2, 3. Halo kak, boleh minta waktunya nggak? Boleh, siapa ya? Perkenalkan dulu. Iya dong. Siapa? Oke, ulang kak. 1, 2, 3. Halo kak, boleh minta waktunya nggak? Boleh, siapa ya? Perkenalkan nama saya Gadis Zalivita Safarila. Jadi saya di sini mau izin mewawancari kakak tentang kegiatan kakak hari ini di SMKTI Erlangga. Boleh. Kenapa sih kak? Ini lagi pada ngapain? Kok pada seru-seru banget sih? Hari ini teman-teman talent dari tim media, nggak talent aja sih, rame-rame nih, ada dari editor dan videografer lagi belajar tentang jurnalistik yang fokusnya hari ini condong ke reporter. Tapi ternyata karena mereka tertarik banget ya, kayaknya enjoy pelajaran hari ini, jadi beruntun nih jadi ke MC dan ke reporter juga tadi. Menurut kakak nih, apa sih skill basic yang harus dipunyai reporter? Skill basicnya pertama tentu aja, karena reporter tugasnya nanya dan nyari fakta, berarti harus percaya diri nih buat ngobrol sama orang lain, buat nyari fakta lebih dalam. Dan kamu sekarang nanya-nanya ke aku kayak gitu, dan pertanyaannya kalau bisa lebih spesifik dan lebih menarik lagi Angelnya, seperti itu. Oh, oke kak, baik kak, terima kasih ya. Apa lagi? Apa lagi? Biasanya kan tutup gimana tuh wawancaranya? Sama orangnya kak atau enggak? Sama orangnya dong. Masa langsung pergi? Oh ya udah kak, kan nggak mungkin. Enggak. Biasanya gimana?
biasanya kayak baik, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sama-sama. Udah gitu doang Kak. Ayo dah. Udah, gimana dong? Iya dah. Kalau ditutup nih, Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Kalau ditutup apa? Biasanya kalau di KBR Langga ada ditutup nggak? Ada. Gimana? Aku mau dengar Kak. Oke. Belum. Baik, jadi itu wawancara. Apa sih kita kemarin Kak? Baik kan dulu kemarin tuh kayak baik. Jadi putar kegiatan hari ini. Gak apa-apa. Lepaskan saja. Gak usah takut, gak apa-apa. Baik, jadi sekian wawancara pada hari ini tentang menjadi reporter imut. Saya Gadiza Livita Safarila pamit undur diri. Dadah. Gitu. Oke, tepuk tangan. Keren. Berisik. Apa namanya? Aku lupa deh. Gadis. Oke. Thank you Gadis. Oke Kak Nika, terima kasih Kak. Oke, ini udah jam berapa nih teman-teman? Sampai saya kuliah. Kalau saya nggak kuliah, saya ngisi sampai malam nih. Saya kuliah. Kan mau lanjut serius kan nggak mau istirahat? Kok mereka nggak suka curi-curi waktu sih? Nggak boleh. Kenapa? Ya saya nggak makan dong. Itu udah makanan saya di belakang. Sampai jam 11.50. Ya udah deh lanjut. Ini apa nih? Mau lanjut apa nih? Berarti praktek reporter yang lain. Wow, makin banyak nih mau. Boleh? Langsung maju. Tapi konteksnya bukan ini lagi Kak. Iya boleh, bebas. Kenapa? Acara 17-an. Nggak boleh. Milih. Pakai dulu mic-nya. Ini mic-nya. Iya nih. Gini condong-condongin aja ya, nggak apa-apa. Di mana kayak gini? Kayak gini. Gini. Ya. Ceritanya strangers ya Iya, juga. strangers nggak kenal. Udah tahu nih lokasinya di mana? Iya. 17-an. Di Jepang, boleh. Udah, mulai ya. Halo Sobat Setia, perkenalkan saya Syifa Dianti Azhara selaku reporter Kabar Erlangga pada episode 11 September 2025. 10. Kalau aku lihat nih di sini kok kayak rame-rame gitu ya. Ada yang lagi main bola atau lagi lomba pecah-pecahan balon. Itu kenapa sih kira-kira? Yuk kita tanya-tanya warga sekitar. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh? Kenapa ya? Sebenarnya lagi ada acara apa sih Kak hari ini? Kok kayak pada heboh banget lagi lomba-lomba gitu? 17 Agustus dong, merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun ini. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Dikat, nggak apa-apa. Kalau Kakak sendiri ikut berpartisipasi nggak dalam acara tersebut? Kebetulan karena nggak ada lomba untuk orang gede ya, untuk orang dewasa, jadi saya di sini sebagai panitia aja sih. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang di sini pada excited banget? Karena mungkin kebanyakan anak kecil dan remaja ya yang ikut, dimana umur-umur masih aktif banget, excited banget buat ikut kegiatan dan lomba seperti ini, yang dimana lomba 17-an ini juga cuma agenda 1 tahun sekali, mana kan ada hadiah menariknya ya, jadi ya pasti tertarik dong, makanya rame. Gitu. Tanggapan Kakak untuk acara ini gimana? Apakah ada yang perlu dibaikin lagi selanjutnya atau ada saran lebih? Kalau untuk saran sih kayaknya untuk tahun depan kalau bisa diadain lah lomba buat orang gedenya gini kan, pengen juga ya, masa jadi panitia aja sih, gitu aja sih. Sisanya seru banget, sumpah seru banget. Oke, makasih banget ya Kak. Sama-sama. Penutup. Nah, jadi ternyata di sana itu ada perlombaan 17 Agustus yang diselenggarakan oleh bla 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 bla. Jadi sekian dan terima kasih. Saya Syifa Dianti Azhara. Izin undur diri. Dadah. Oke, dadah. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ada yang diperbaiki nggak dari temannya? Kalau menurut aku sih udah oke banget ya. Keren banget. Dari pembukaan, penutupnya oke, sudah oke banget.
pertanyaannya juga cukup menarik, gak cuman kayak ya bukan hal basic banget lah. Oke, thank you. Siapa namanya? Zahra. Oke, thank you Zahra. Sekarang nih ke yang udah berpengalaman. Mei, boleh maju? Wawancara? Kan pengalamannya udah banyak nih, udah bisa lah. Tahu. Ini ceritanya strangers? Gimana ya? Kayaknya lebih gimana ya? Apa? Atau udah kenal? Udah kenal. Ya udah deh, boleh udah kenal. Halo Sobat Setia, perkenalkan saya. Paham kan? Iya. Halo Sobat Setia, perkenalkan saya Mei. Hari ini SMK TI Erlangga lagi kedatangan alumni nih. Boleh perkenalkan diri Kak? Halo semuanya, aku Desi Fazara, alumni angkatan 2025 dari jurusan DKV itu dulunya. Oke, jadi Kak Adia ini kan lagi ngadain kelas reporter ya? Yes. Nah, berarti kakaknya udah punya banyak jam terbang dong? Lumayan, bisa dikatakan seperti itu. Boleh nggak ceritain dong salah satu pengalaman yang mungkin menurut kakak kayak kocak gitu selama jadi reporter gitu? Kalau dari aku pribadi sih biasanya kalau kocak lebih ke jarang sih kalau kocak ya, sejauh ini belum. Biasanya tuh lebih ke kayak narasumbernya susah buat diwawancara, kayak pertanyaannya tuh tertutup gitu lah, kayak maksudnya jawabannya kayak ya tidak, ini acaranya seru gak sih? Ya, jadi kayak pokoknya jawabannya hanya ya tidak, kayak kita tidak menemukan jawaban yang pasti sih jawabannya, cuman kan tidak lebih rinci gitu, hanya ya tidak. Nah seperti itu. Terus juga biasanya ada narasumber yang cuman mau ada suaranya doang, gak mau ada mukanya. Jadi kadang kita akal-akalin nih gimana ya nanti ngisi kalau ada suaranya doang videonya apa ya. Nah seperti itu. Biasanya kan kita juga mikirin kayak gitu. Gitu sih biasanya lucunya di situ. Terus nih, kan tadi kakak bilang ada yang narasumbernya susah untuk diajak bicara. Yes. Salah satu solusi kakak nih biar narasumbernya tuh bisa kayak luas gitu sama kakaknya. Salah satu solusi ya, biasanya kalau narasumbernya tuh emang tipe yang pertama hidupnya private banget, atau yang kedua dia emang introvert. Ada orang yang emang hidupnya private tapi kan sebenarnya dia extrovert, cuman dia emang gak mau oversharing aja gitu. Terus yang kedua ada yang emang dasarnya introvert parah gitu. Nah biasanya cara aku pribadi sih pendekatan nih sama dua tipe orang seperti ini. Pendekatannya tuh pelan-pelan. Emang kadang pertama kali kita wawancara itu orangnya agak susah atau agak males gitu, kayak sulit lah untuk menjawab pertanyaan gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kita udah kenal, nanti kedepannya misalkan kita akan wawancara dia lagi itu lebih santai karena dia udah kenal kita. Dan juga kalau bisa kita kenalin diri itu dengan lebih dekat. Misalkan kalau misalkan sebelum kita turun ke lapangan kan biasanya kita udah tahu nih kita mau wawancara siapa. Kalau bisa kita tuh tahu hobinya, kayak bapak suka hobi ini gak sih? Saya tuh tertarik banget, tahu bapak tuh keren banget. Nah biasanya kan orang suka tuh disanjung-sanjung kayak gitu. Kalau dia merasa disanjung, merasa tersanjung gitu, suka, senang, biasanya lebih lancar proses wawancaranya, seperti itu sih. Oh gitu. Gak apa-apa. Nah jadi begitu teman-teman. Takut kali ya. Jadi terima kasih untuk Kak Ada yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya Mei izin pamit undur diri. Malu. Gak apa-apa kan, tinggal terima kasih, bye-bye gitu. Terima kasih, dadah. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, thank you Mei. Nah kalau dari Mei sendiri tadi tuh udah oke banget, pertanyaannya tuh
bukan lagi tentang 5W1H doang. Jadi kayak gimana keseruan acaranya, manfaatnya, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari Mei sendiri revisi tuh kayaknya nggak banyak ya. Kayaknya cuma dia malu aja sih. Itu aja, oke. Gimana? Boleh nih. Oh, masih ada 4 menit kita. Let's go. Reporter dong, kan tadi udah udah MC. Sayang. Boleh. Silakan. Apa nih? Strangers atau kita udah kenal? Kamu anak saya nggak mau jadi stranger gitu kan? Pakai mic ini. Langsung mulai sekarang. Boleh. Halo Sobat Setia, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan. Hari ini kita kedatangan tamu nih, siapa tuh? Ya, ini adalah Kak Adia. Nah, kakak boleh minta waktunya sebentar? Boleh banget. Nah, apa aja sih kegiatan kita hari ini, Kak? Hari ini aku lagi ngisi materi kelas reporter buat teman-teman adik-adik talent. Gak cuma talent sih, pokoknya adik-adik tim media yang tertarik dengan dunia reporter. Nah, apa ya tadi ya? sorry. Kenapa? Sorry. Boleh kenalin sedikit gak tentang pelajaran hari ini, Kak? Boleh banget. Yang pertama tadi kita belajar tentang basicnya dulu ya, reporter itu apa, terus basicnya kita sebagai reporter itu harus apa, etika dasarnya, terus kalau di lapangan itu harus seperti apa, cara menghadapinya, solusinya. Sama tadi kita langsung tes juga sih gitu, langsung tes di tempat. Terus juga tadi ternyata teman-temannya pada excited banget, jadi kita nggak cuma belajar tentang reporter tapi juga MC bahkan, seperti itu. Menurut kakak nih, apakah modul pembelajaran ini berguna untuk selanjutnya? Kalau menurut aku pribadi berguna ya, apalagi banyak banget adik-adik tim media yang khususnya talent itu di angkatan sekarang itu ada 4, plus yang angkatan sebelumnya itu ada 1, jadi ada 5. Jadi ini bermanfaat banget buat adik-adik. Bahkan banyak juga dari teman tim media yang lain, gak cuma talent, ada dari editor, videografernya juga yang ikut ke kelas reporter, yang dimana ini bakal bermanfaat di dunia jurnalis gitu. Mereka bakal ngerti etika dasarnya seorang jurnalis itu seperti apa, basicnya tuh sebelum turun ke lapangan tuh harus seperti apa supaya tangan dan isi kepalanya nggak kosong gitu aja. Apa yang bikin kakak ingin mengajarkan tentang basic reporter ini? Yang bikin aku ngajarin tentang reporter ya? Iya. Karena yang pertama pengalamanku di sana ya. Gak mungkin dong tiba-tiba aku ngajarin tentang dunia kesehatan. Aku nggak ngerti gitu, karena basicku di sini. Dan aku diminta juga buat ngajarin ini nih ke teman-teman, biar semakin jago lagi. Boleh ceritain sedikit nggak tentang pengalaman kakak jadi reporter? Pengalaman aku jadi reporter ini langsung spesifik reporternya atau kok aku bisa jadi reporter? Pengalaman spesifiknya. Oh, langsung spesifiknya ya? Iya. Kalau spesifiknya waktu itu aku disuruh jadi news anchor dulu sih ya. Baru jadi reporter. Kayak dulu tuh kita masih ngeliput videonya doang, belum wawancara. Jadi aku jadi news anchor di program namanya Kabar Erlangga. Di tempat kamu sekarang ya kan, namanya Kabar Erlangga. Waktu itu aku jadi news anchor dan pertama kali itu naskahnya dibuatin sama guru-guru, dibantu, dan akhirnya itu baca pakai prompter. Yang awalnya aku masih basic banget, masih kayak flat banget lah bacanya, masih kayak ya anak baca doang, nggak ada kayak jadi seorang reporternya gitu. Nggak ada apa kayak news anchornya gitu lah, intonasi nadanya tuh flat banget. Terus setelah aku jadi news anchor, akhirnya aku juga disuruh turun jadi reporter biar datanya tuh valid, data yang aku bawakan itu, berita yang aku bawakan itu, aku langsung ke lapangan, misalkan kayak acara job fair, aku ngewawancarai orang, kayak ini acara tentang apa, dan lain sebagainya. Dan ternyata aku nggak cuman mengikuti kata guru itu sebagai sebuah kewajiban atau tanggung jawab, tapi ternyata aku juga tertarik banget, gitu. Kalau boleh tahu, siapa aja sih yang boleh ikut kegiatan pembelajaran ini? Kalau dari aku pribadi ya sebenarnya semuanya boleh, mau satu sekolah juga boleh. Tapi karena yang kali ini eksklusif buat teman-teman tim media aja. Berarti kalau misalnya eksklusif nih ya untuk teman-teman tim media, siapa aja boleh ikut dong selain divisi talent? Iya benar banget, dari divisi manapun boleh selagi dia tim media.
Oke, terima kasih ya Kak Adi atas jawaban dan waktu untuk berpartisipasi untuk wawancara ini. Sama-sama. Baik, sekian adalah kabar Erlangga untuk hari ini. Saya Queen Zifara, izin pamit undur diri. See you. Oke, kasih tepuk tangan dong. Makasih Kak. Oke, ini tes terakhir kita. Keren banget sih. Nggak ada yang direvisi lagi nih mah. Udah keren semua, udah bagus semua. Paling cuma karena gugup aja, ya kan? Ya enggak? Karena gugup aja itu. Terus apa lagi nih? Terakhir penutup. Sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Dia boleh kasih. Ya, tanya. Nanti bakal ada modul pembelajaran lagi kah? Bakal ada nggak Pak? Kan tergantung Bapak. Masa aku tiba-tiba datang karena aku bukan guru. Ya, kira-kira kalian kalau kalian kesini lagi mau belajar tentang apa? Gestur. Yang lain? Gestur sih. Gestur. Writing skill. Gestur. Writing skill. Writing skill. Writing skill. Iya. Ada lagi? Ada nggak lagi kasih cara nextnya? Ya, kira-kira kalau kalian kesini lagi kalian mau belajar tentang apa? Sama apa? Kalau gitu nanti kalau Kak dia jadi 2-0 lagi nanti saya panggil lagi. Siapa dia? Siap. Oke. Oke, Kak dia boleh kasih closing statement, boleh simpulkan. Oke. Teman-teman berarti udah nggak ada yang mau nanya lagi kan? Nggak ada. Beneran? Bener? Oke. Aku tutup ya. Apa ya? Kata terakhir buat aku. Kita di sini sama-sama belajar. Bukan aku yang paling hebat, bukan aku yang paling berpengalaman, bukan juga Mei sebagai kakak tingkat kalian, bukan juga editor atau videografernya sebagai orang yang membantu kalian di lapangan, bukan. Kita semua sama-sama belajar. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kalian bahkan ada yang kalian tahu nih hal baru tentang dunia jurnalistik, khususnya mungkin reporter yang aku belum tahu, nggak apa-apa, share aja ke grup. Terus juga kalau saran dari aku buat teman-teman nih, biar lebih enjoy lagi di lapangan atau mungkin di dalam ruangan untuk reporter dan news anchor, saran dari aku jangan cuma deketin narasumber, videografer dan editornya juga, biar kalian puas sama hasilnya. Kayak bisa nggak sih muka aku dibikin cantik di situ? Nah ini bisa guys, nggak apa-apa. Atau misalkan kayak foto thumbnailnya jelek deh, boleh nggak foto lagi? Itu nggak apa-apa guys. Daripada kalian sendiri ngerasanya jelek, biasanya tuh kalau kita ngerasa jelek nggak cuma kita, orang lain juga. Kan yang lihat bukan cuma kita, orang lain juga ngeliat. Jadi nggak apa-apa, pendekatan juga lah sama videografer dan tim editornya. Tapi ya juga tahu diri lah, jangan banyak-banyak. Kayak gitu. Kalau dari aku seperti itu sih, sama juga pokoknya sebelum wawancara itu dimengerti topiknya supaya kalian nggak kebingungan sendiri gitu. Kalau kita bingung kan, kalau aku pribadi ya, kadang aku sendiri juga yang malu tuh, kayak aku reporternya kok aku yang bingung sih, kayak aku nggak mengerti banget nih apa yang aku tanyakan gitu, ngapain aku nanya kalau gitu kan. Kalau dari aku tuh seperti itu teman-teman. Oke, gitu aja sih dari aku. Semuanya bakal jago seiring berjalannya waktu, yang penting nggak takut kalau misalkan diajak turun ke lapangan gitu, nggak yang kamu aja, nah nggak gitu. Yang penting kayak kamu ayo ikut saya, aku gini nih, ayo kak, ayo pak, gitu ya. Itu aja dari aku. Kayaknya bapak nggak ada yang mau disampaikan? Oke, itu aja dari aku, Adia Siva Zahra. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget DM aku. Ada nama IG aku nggak sih tadi? Di CV kak? Oh, ada di CV ya, boleh. Mana ntar? Boleh, nanti di follow back. Mau? Saya juga kak. Boleh. Iya. Yang penting kontaknya jangan ke email aja sih. Kalau email buat kerjaan aja sama tugas kampus. Ke nomorku boleh, ke Instagram boleh. Nomorku ada kok di grup tim media itu ada. Oke? Ini ya? Jadi kalau ada saran buat pertemuan selanjutnya, kita bahas apa nih? Boleh kirim langsung lewat DM atau nomor yang ada. Oke. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.